Kita kembali di acara Sporta kerjasama Sonora bersama dengan bolasport.com. Saya Anto, masih bersama dengan Ardianto dan Agung Kurniawan dari bolasport.com. Kita masih bicara mengenai Piala Thomas dan Piala Uber 2021. Ini terlepas dari kekalahan tim Uber melawan China dengan skor telak 0-3. Mungkin Agung dan Ardi bisa cerita nih performa tim Uber ketika di fase grup A ini seperti apa? Oke. Untuk performa tim Uber sendiri selalu ada progres ya Mas. Untuk beberapa nama yang saya amati seperti Komang yang selalu menjadi tunggal putri pertama baik di laga melawan Prancis ataupun Jerman. Ini trennya juga yang positif setelah dia berhasil mengalahkan Han Yue di babak pertama kejuaraan Asia beberapa waktu yang lalu. Ini melawan peringkat kalau nggak salah peringkat ke-24 dunia. Komang sendiri peringkat 203 dan ini sedang sedang menunjukkan tren yang positif. Dan terutama selain Komang yang saya amati juga Bilkis. Bilkis dua laga pertama baik melawan Prancis maupun Jerman dia menjalani game lewat rubber, kemenangan lewat rubber. Setelah berjumpa Jepang melawan Akane, dia bisa menang 2 game langsung dan ini benar-benar kayak sebuah kemajuan yang patut diapresiasi meskipun tadi Bilkis ya belum mampu secara pengalaman dan jam terbang belum mampu melewati wakil Cina ya dari di Bingjiao sama kalah rubber game juga sih. Jadi sudah menurut saya sudah cukup bagus. Ya, cuma kalau di grup A melihat yang terdapat dalam grup A ada Jerman, Perancis dan Jepang. Lawan kuat hanya Jepang ya, Mas Agung? Apa? Lawan kuatnya hanya Jepang ya? Iya. Secara Jepang kan juga bisa dibilang kalau di World Cup salah satu penguasanya ya. Ya Jepang ya saya sendiri waktu melawan Jepang nggak berharap banyak sih, cuma menikmati pertandingan terus ya dikagetkan dengan hasil yang diraih Bilkis sendiri sih, itu udah cukup bagi saya. Jadi enjoy aja. Kemenangan telak Prancis dan serta Jerman ini memang sudah diduga sebelumnya, Mas Agung? Kalau menurut saya, kalau untuk saya sendiri ada beberapa nama yang mungkin bisa mengalahkan tim Prancis ya, secara beberapa nama wakil dari tim Prancis secara peringkat mereka pun juga masih lebih tinggi ya lebih tinggi gitu. Tapi menang dengan skor 5-0 ini sama sekali saya nggak menduga kali ya 4-1 atau mungkin 3-2 begitu pun dengan Jerman gitu. Cuma mereka berhasil menyapu bersih ya. Iya. Mas Agung ya. Kelima order of play bisa. Oke. Selain sektor tunggal, Mas Agung, sektor ganda kita ini seperti apa nih di Uber kali ini? Kalau di Uber kali ini ya cukup menjanjikan juga sih, terlepas dari hasil tim melawan tim Jepang sendiri. Terutama dimulai dari tim Prancis, Febriana Dwi Puji Kusuma yang jadi ganda putri pertama berpasangan dengan Amalia. Dia juga tampil mengesankan 44 menit ya, jadi menang 2 game langsung meskipun di game kedua sendiri agak kesulitan. Lalu ada kapten tim Nita Violina Marwah dengan pasangan barunya Lani ya, sama menghadapi pertandingan pertama tim Prancis, dia juga menang cepat 28 menit 2 game langsung, dan ini juga menunjukkan suatu tren yang positif meskipun ini sendiri masih perlu diuji di pertandingan-pertandingan selanjutnya dan turnamen-turnamen selanjutnya. Oke. Bilkis di luar dugaan mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 asal Jepang, Mas Agung dan Mas Ardi ya, bahkan sempat trending di Twitter ini. Ini melihat potensi Bilkis kemudian ke depannya ini akan seperti apa? Kalau potensi saya kira bagus sih, karena memang kalau dilihat dari Uber Cup ini yang paling berkesan ya dari tunggal putri yang dari Bilkis. Terus kalau Komang kemarin di kejuaraan Asia juga
hampir mengalahkan Akane di game ketiga. Kalian main 3 game sama Akane sama Fuji. Hampir menang di game ketiga tersebut memimpin tapi kalah. Tapi kan Bugis menang buat yang menurut saya nih potensi bagus untuk tunggal putri ya, karena kan kita tahu prestasi tunggal putri di Indonesia bisa dibilang tertutupi lah sama atau bukan memuaskan. Betul. Dan dengan hadirnya sosok seperti Bilqis, terus Komang, Ayu, Cahaya Dewi, dan didahului oleh Putri Kusumawardhani dan Victoria Mariska Tunjung ya, saya berharap Indonesia bisa punya kekuatan yang bisa meningkat lagi tunggal putri, karena tiga pemain ini Putri, Bilqis sama Komang usianya antara 19 sampai 20 tahun, jadi mereka satu generasi, dan dengan ketiga pemain ini sedang bersinar, saya harap ya bisa menjadi sinyal cerah untuk tunggal putri Indonesia ya. Dalam hal ketika masuk ke lapangan tuh kayak ngeliat anak kecil main bulu tangkis loh. Iya, bagus. Nah ternyata bisa menang ya dengan 2 set langsung lagi ya melawan bulu tangkis peringkat 1 asal Jepang. Nah lolos dari fase grup A langsung ketemu China. Melihat pertandingan tim Uber Indonesia melawan China ini seperti apa, Mas Agung atau Mas Ardi? Jujur ya, saya waktu drawing itu keluar melawan China, saya nggak terlalu berekspektasi mereka bisa mengalahkan sih, tapi saya melihatnya dari segi performa, daya juang. Tidak hanya ada perlawanan, Mas Agung. Ya, perlawanan mereka yang ditunjukkan di lapangan. Ya saya menikmati setiap para wakil Indonesia ini berlaga sih. Kalau menurut saya sendiri mungkin masih perlu jam terbang dan pengalaman yang lebih jauh lagi untuk bisa melewati China atau di masa depan nanti. Iya. Cuma kalau bicara mengenai di Asia Tenggara sendiri, posisinya bagaimana, Mas, tim Uber kita? Mungkin yang jadi lawan terberat ada Thailand kali. Thailand kan mungkin bukan mungkin lagi sudah di atas kita untuk kategori Uber. Jadi Thailand, Malaysia juga walaupun sering seimbang, mereka juga menyulitkan kita. Oke, jadi memang kita harus fokus dulu ya ke Asia Tenggara ya, agar bisa mengalahkan 2 nama tadi ya, Mas Agung dan Mas Ardi ya. Karena PR-nya masih banyak nih, pemain muda kita yang harus banyak jam terbang. Karena kalau kita bicara mengenai bulu tangkis secara umum ya, Mas Agung dan Mas Ardi ya, semenjak era Susi Susanti, kita kan nggak punya lagi katakanlah dari sektor tunggal putri yang mempunyai prestasi seperti Susi Susanti. Padahal kan kalau kita bicara mengenai fasilitas, bicara mengenai turnamen, ini kan banyak sekali ya turnamen bulu tangkis. Ini kenapa demikian, Mas Agung atau Mas Ardi melihatnya? Mungkin karena terlalu lama kekosongan, jadi nggak ada seperti role model untuk main tunggal putri kan. Dan lebih populer di ganda putri. Jadi mungkin kalau dari trennya kan di sektor putra juga gitu. Rata-rata pemain muda lebih tertarik main di sektor ganda karena yang terkenal Marcus Kevin, Hasan Ligras. Jadi kalau di tunggal putri ya ada paling yang terkenal untuk beberapa tahun, 1 dekade terakhir ya Grecia Poli kan. Lebih banyak ganda putri. Sebenarnya untuk tunggal putri ya sebenarnya ya bisa dibilang agak mengecewakan. Betul. Ini Mas Agung mungkin bisa menambahkan, Mas, kenapa tidak ada nama-nama seperti Susi Susanti seperti dulu lagi di Mas Agung? Kita kan menambahkan sekali ya, ada yang bisa menggantikan sosok Susi. Ya, saya setuju dengan Mas Ian ya, karena kurangnya role model ataupun ketidakadaan role model yang bisa dijadikan panutan oleh para pemain muda, sehingga ini juga secara langsung menggambar regenerasi di tunggal putri terutama ya, Mas. Jadi role model itu secara langsung punya pengaruh yang besar untuk memotivasi para pemain muda agar bisa mengembangkan potensinya. Betul. Tidak hanya di ganda putri ya, tunggal putrinya juga harus ini ya, harus mempunyai prestasi yang sama ya, Mas Agung dan Mas Ardi ya. Iya, betul. Oke, kita beri kembali. Nanti kita masuk di segmen ketiga, kita bahas mengenai peluang tim Piala Thomas Indonesia, karena malam hari ini tengah berlangsung ya, melawan tim Piala Thomas China. Squadnya seperti apa nanti kita akan bacakan sekaligus real time, teman-teman dan sahabat Sonora. Tetap bersama kami di acara Sporta hingga pukul 20 malam nanti. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.